Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Apoteker Huamka Angkatan 43 akan melakukan konseling tentang TBC. Saya Rona Alvina sebagai pasien. Saya Dwi Melita Sani Arma sebagai apoteker. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, selamat datang di Apotek Huamka. Saya apoteker Dwi yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Bu, saya mau nebus resep. Iya, boleh saya lihat dulu resepnya? Iya, ini resepnya ya. Baik, ini resepnya atas nama Ibu Rona. Apakah benar dengan Ibu sendiri? Iya, betul, saya sendiri. Baik, kalau begitu saya cek dan siapkan terlebih dahulu obatnya. Mohon ditunggu sebentar, nanti kalau sudah saya panggil kembali ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Atas nama Ibu Rona? Iya, Bu, saya. Ibu, ini setelah dicek dan disiapkan ternyata obatnya ada semua. Total harganya ada 250.000. Apakah mau ditebus semua? Iya, Bu, tebus semua aja. Oh, baik. Kalau begitu saya juga izin Ibu untuk minta waktu Ibu sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling mengenai pengobatan yang akan Ibu jalani. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baik, terima kasih Bu. Jika nanti sudah melakukan pembayaran, langsung saja ke ruang konseling. Ruang konselingnya ada di sebelah sana, Ibu. Baik, Bu. Ya. Misi, Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu. Saya apoteker Dwi yang akan memberikan konseling kepada Ibu. Konseling ini tujuannya untuk mengoptimalkan pengobatan Ibu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena semua informasi pada konseling hari ini akan dijaga kerahasiaannya ya Ibu. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu saya konfirmasi ulang. Ini resepnya atas Ibu Rona. Apakah benar dengan Ibu Rona sendiri? Betul, saya sendiri. Baik, untuk alamat, nomor telepon, dan berat badannya boleh tolong disebutkan kembali, Bu? Boleh. Untuk alamatnya Jalan Mawar nomor 3. Untuk nomor teleponnya 0812 8611 8115. Untuk berat badannya, Ibu? 75 kilo. Baik. Kalau boleh tahu, untuk saat ini pekerjaannya apa ya, Ibu? Untuk saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, Ibu. Oh, berarti Ibu memang ada kegiatan di luar ya, dalam kesehariannya? Iya, betul. Baik. Kalau boleh tahu juga, apakah sebelumnya ada riwayat penyakit TBC di keluarga Ibu? Ada sih, Bu, orang tua, tapi waktu saya masih kecil. Oh, masih kecil. Berarti Ibu belum mengetahui pengobatan TBC ini ya? Iya, belum. Oh, baik, nanti saya akan jelaskan lebih rinci dalam konseling kita. Nah, kalau boleh tahu, apakah saat ini Ibu mengkonsumsi obat-obatan? Tidak, Ibu. Oh, baik. Kalau untuk riwayat alergi obatnya, apakah ada, Ibu? Iya, saya ada alergi obat golongan penisilin, Bu. Oh, iya. Tapi pada saat sekarang masih suka minum obat antibiotik juga? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Kalau untuk saat ini, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak juga, Bu. Oh, baik. Kalau boleh tahu, maaf Ibu pertanyaannya agak sensitif. Apakah Ibu merokok atau minum minuman alkohol? Tidak juga, Bu. Tidak bagus ya Ibu untuk kesehatan Ibunya. Kalau begitu, Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan terkait pengobatan yang akan Ibu jalani saat ini? Belum, Bu. Tapi kata dokter, menurut hasil pemeriksaan saya terkena TB. Terus katanya saya termasuk pasien baru. Jadi, sehingga saya harus segera memulai pengobatan dan mengonsumsi obatnya secara teratur. Oh, baik Ibu, iya betul, Ibu pasien baru, tapi insya Allah memang akan sembuh asalkan Ibu memang rutin mengkonsumsi obatnya, sabar dan konsisten ya Ibu. Dan sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya Ibu? Udah, dokternya udah ngasih tahu cara mengonsumsi obatnya itu kurang lebih selama 6 bulan.
setiap hari juga. Oh iya, nanti untuk terkait cara penggunaan obatnya saya akan jelaskan lebih rinci ya Ibu. Dan sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan setelah Ibu mengkonsumsi obatnya? Sudah Ibu, katanya kalau saya minum obatnya secara teratur, insya Allah akan sembuh. Ya, benar sekali Ibu. Jadi Ibu sudah mengetahui ya terkait harapan ketika Ibu mengkonsumsi obat tersebut. Nah, izin Ibu di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan obat Ibunya. Nah, di sini Ibu mendapatkan 5 macam jenis obat. Yang pertama, ini obatnya untuk penanganan TBC Ibu. Nah, dalam satu tablet ini mengandung 4 jenis macam obatnya Ibu. Yang pertama ada isoniazid 75 mg, ada rimpavisinnya 150 mg, ada etambutol 275 mg, dan ada pirazinamid 400 mg. Dan semua 4 jenis obat macam ini merupakan golongan antibiotik Ibu. Tujuannya untuk membunuh bakteri tuberkulosisnya, sehingga nanti bakteri di dalam tubuh Ibu tidak menyebar ya Ibu. Nah, ini cara minumnya 1 kali sehari 4 tablet ya Ibu. Boleh dikonsumsi pada pagi hari saat perut kosong. Tapi kalau misalkan Ibu mau minumnya setelah makan, itu sebaiknya 2 jam setelah makan supaya lambungnya kosong. Dan juga saya sarankan untuk jam minumnya itu teratur Ibu. Misal Ibu mengkonsumsi obat ini jam 7 pagi, maka seterusnya jam 7 pagi juga ya Ibu. Tujuannya agar kadar obat di dalam darahnya itu stabil sehingga nanti efek obatnya itu lebih optimal. Begitu Ibu. Dan yang satunya ini ada obat vitamin B6 Ibu. Ini untuk mengatasi kesemutan pada saat Ibu menjalani pengobatan TBC-nya. Nah, ini bisa dikonsumsi pada saat Ibu memang mengalami kesemutan saja dan bisa dikonsumsi pada setelah makan atau sebelum makan. Tapi saya anjurkan ini dikonsumsi sebelum makan sama seperti obat TBC-nya ini ya Ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali Ibu? Untuk efek samping obatnya apa ya Bu? Nah, untuk efek samping penggunaan obat TBC ini memang ada. Seperti, maaf ya Ibu, urin atau pipis Ibu itu berwarna kemerahan. Tapi Ibu nggak perlu khawatir karena memang ini efek samping yang wajar. Atau Ibu juga bisa mengalami kesemutan atau nyeri sendi. Tapi juga Ibu nggak perlu khawatir karena dokter sudah meresepkan obat vitamin B6 ini tadi ya Ibu untuk kesemutannya. Tapi kalau misalkan Ibu merasa nyeri sendi gitu kan, Ibu bisa mengkonsumsi obat paracetamol. Tapi nanti kalau misalkan nyeri sendinya udah hilang, itu obat paracetamolnya dihentikan saja ya Ibu. Nah, dan juga kalau misalkan Ibu mengalami efek samping gangguan penglihatan atau ruam kulit yang berlebihan, maka Ibu boleh stop dulu obatnya ini dan langsung berkonsultasi ke dokternya untuk penanganan selanjutnya. Tapi Ibu nggak perlu khawatir karena itu jarang terjadi efek sampingnya ya Ibu. Dan kemudian obat ini harus dihabiskan Ibu karena ini golongan antibiotik. Jadi kalau misalkan Ibu nggak minum obatnya secara sampai habis, takutnya nanti terjadi resistensi. Resistensi itu bakterinya akan kebal sehingga pada saat Ibu minum obat ini lagi, bakterinya nggak akan mati, nggak akan terbunuh gitu. Jadi pengobatan Ibu akan lebih lama ya Bu, jadi harus dihabiskan. Dan juga saya sarankan 2 atau 3 hari sebelum obatnya habis, sebaiknya Ibu berkonsultasi lagi dengan dokter untuk pengobatan selanjutnya ya Ibu. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ini untuk menyimpan obatnya gimana ya Bu? Untuk penyimpanan obatnya, ini apakah sebelumnya Ibu ada kotak penyimpanan obat di rumah? Ada Ibu. Oh ada. Nah, jadi sebaiknya disimpan di kotak penyimpanan obat yang di rumah Ibu, diletakkan di yang mudah terjangkau oleh Ibu, tapi jangan sampai mudah terjangkau oleh anak-anak ya Ibu, di suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari. Dan obat ini nggak perlu ditaruh di kulkas ya Ibu, pokoknya di suhu ruang saja. Dan juga nanti pada saat pengkonsumsian obatnya, ini saya ada kartu checklist pengkonsumsian obat. Nah, Ibu misalkan konsumsinya hari Senin, nanti kalau sudah diceklis saja. Ini tujuannya supaya lebih patuh dalam minum obat untuk alarm ibunya gitu. Nah, ini bisa ditempel misal di pintu kulkasnya ya Ibu, atau yang mudah terjangkau oleh Ibu saja ya.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Kalau misalkan di hari selanjutnya saya lupa minum obat, itu kayak gimana ya, Bu? Nah, kalau misalkan Ibu lupa, itu kalau misalkan Ibu lupa sampai besok baru ingat ya, maka itu nggak perlu didouble penggunaan obatnya. Tapi kalau misalkan Ibu lupanya hanya beberapa jam, misal Ibunya kan awalnya minum jam 7 pagi, tapi ternyata ingatnya jam 10 pagi, maka itu boleh langsung diminum ya Ibu. Nah, jadi intinya kalau misalkan masih lupa dalam beberapa jam, itu boleh langsung diminum. Kemudian, tapi kalau misalkan lupanya sampai besok baru ingat, itu nggak perlu didouble, lanjutkan seperti biasanya, Ibu. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah, Bu. Saya rasa cukup jelas. Oh baik, kalau memang sudah cukup jelas, apakah boleh Ibu mengulang kembali terkait informasi yang telah saya sampaikan untuk memastikan bahwa Ibu memang benar-benar paham terkait penggunaan obat yang akan Ibu jalani nantinya? Baik, Ibu. Saya coba jelasin ulang ya. Ya. Ini obat TB-nya diminum 1 kali sehari 4 tablet dan diminumnya boleh sesudah makan, tetapi harus 2 jam setelah makan atau baiknya sebelum makan. Terus ini vitamin B6-nya buat efek samping kesemutannya. Kalau yang obat TB-nya itu harus dihabiskan ya, Bu ya? Iya, benar. Supaya tidak terjadi resistensi ya, Ibu. Iya. Terus untuk efek sampingnya itu urinnya warna merah, tapi nggak apa-apa karena itu wajar. Nah, untuk penyimpanannya disimpan di kotak obat dan terhindar dari sinar matahari ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi saya rasa Ibu sudah cukup paham ya terkait penggunaan obat yang akan Ibu jalani nantinya. Di samping penggunaan obat-obatan, saya sarankan Ibu untuk melakukan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi. Kemudian juga kalau misalkan Ibu beraktivitas di luar seperti berangkat kerja, itu sebaiknya pakai masker ya Ibu untuk mencegah penularannya. Kemudian juga saya anjurkan Ibu untuk berjemur di pagi hari gitu, sekitar 30 menit saja cukup ya Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Ibu, saya rasa semuanya sudah cukup jelas. Oh iya, baik. Ini Ibu ada kartu nama saya, kalau misalkan Ibu masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi saya di nomor telepon ini ya Ibu. Dan juga ini ada brosur terkait penggunaan TBC Ibu, jadi nanti Ibu bisa baca-baca ya Ibu. Dan ini saya juga minta izin Ibu untuk tanda tangan di form konseling sebagai bukti bahwa konseling ini memang sudah dilaksanakan ya Ibu. Baik Ibu. Sini ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling. Semoga konseling ini bermanfaat untuk pengobatan Ibu nantinya. Dan semoga Ibu lekas sembuh ya Ibu. Ya Ibu, makasih ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ini obatnya ya Ibu. Ya. Makasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Hati-hati di jalan Ibu. Ya. Sekian video konseling dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.